semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Devi. Jadi dalam kesempatan kali ini aku mau bikin video tentang apa sih bedanya dari S1 dan D3 keperawatan. Langsung aja nonton videonya. Jadi dalam video ini aku gak mau lama-lama, aku langsung bagi ke 3 fokus perbedaan dari D3 dan S1 keperawatan. Yang pertama dari segi waktu. Kalau S1 keperawatan, kalian itu belajarnya 4 ditambah 1 alias 5 tahun. Jadi 4 tahun itu kalian menempuh pendidikan sarjana atau S-Kerp, sarjana keperawatan. Selanjutnya 1 tahun kalian belajar untuk profesi keperawatan atau yang dengan kata lain nurse. Nah, buat S1 keperawatan, kalau misal kalian tidak melanjutkan jenjang ke nurse atau kalian cuma menempuh S1 keperawatan, kalian itu bakal gak bisa bekerja sebagai perawat klinis. Otomatis kalian itu gak boleh pegang pasien sama sekali karena kalian belum menempuh pendidikan profesi. Nah, kalau D3, kalian itu cuma belajar 3 tahun dan dari 3 tahun itu kalian bisa langsung kerja atau terjun ke lapangan tanpa menempuh pendidikan profesi atau nurse. Nah, sekarang yang kedua, dari segi atau fokus pembelajaran. Kalau S1 keperawatan itu, kalau namanya S1 pasti kata orang-orang lebih banyak teori. Yap, sama kayak keperawatan. S1 keperawatan memang lebih banyak belajar teori tentang keperawatan. Contohnya yang pertama adalah manajemen keperawatan. Setahu aku di D3 keperawatan itu mereka nggak belajar tentang manajemen keperawatan. Kalau di S1 kalian bakal mempelajari manajemen keperawatan. Kalau misalnya S1 itu prakteknya di tempat aku itu prakteknya adalah 1 bulan. Selama 1 bulan praktek di rumah sakit atau di puskesmas atau di tempat sesuai dengan mata kuliah keperawatan yang sedang dipelajari. Kalau D3 namanya D3 atau praktek, D3 itu lebih banyak prakteknya. Contohnya kita belajar dalam 1 semester itu 6 bulan. Nah, kalau di D3 keperawatan bisa jadi 50-50 alias 3 bulan belajar teori, 3 bulan belajar praktek. Itu kata teman aku yang belajar di D3 keperawatan. Selain itu, di D3 keperawatan itu lebih ditekankan oleh kompetensi praktek di lapangan. Namun bukan berarti kalau S1 itu kalian gak belajar praktek, kalian juga tetap belajar praktek. Dan kalian juga belajar tentang teori yang sedikit lebih banyak daripada D3. Seperti contoh yang tadi aku bilang, yaitu manajemen keperawatan. Nah, untuk yang kedua dalam fokus pembelajaran tentang S1 dan D3 keperawatan, di S1 untuk menempuh atau mendapatkan gelar sarjana, kalian harus mengerjakan yang namanya skripsi. Skripsi adalah tugas akhir pada umumnya, dimana sebelum mengerjakan skripsi, seperti fakultas atau jurusan lain, kalian harus mengerjakan proposal skripsi terlebih dahulu. Jadi itu perbedaannya. Sedangkan di D3 kalian hanya perlu mengerjakan tugas akhir. Sebenarnya tugas akhir dan skripsi itu sama intinya, namun hanya ada perbedaan di nama saja. Jadi itu sekilas perbedaan di fokus pembelajaran atau fokus materi di S1 dan D3 keperawatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, di fokus pekerjaan. Setahu aku, D3 keperawatan itu belajarnya, kerjanya bisa langsung kerja. Setelah mereka mendapatkan STR 3 tahun belajar, D3 keperawatan bisa langsung melamar kerja ke rumah sakit, ke puskesmas, atau ke tempat-tempat kesehatan lainnya. Namun, D3 keperawatan itu di rumah sakit menjadi perawat pelaksana atau perawat yang langsung terjun ke pasien. Sedangkan S1 tidak hanya bekerja sebagai perawat pelaksana di rumah sakit, namun S1 juga bisa menjadi manajemen keperawatan dari rumah sakit tersebut. Ada yang tanya, manajemen keperawatan itu apa sih, Kak?
Manajemen keperawatan itu tugasnya kalian mengawasi setiap ruangan yang ada di rumah sakit, mengecek apakah semuanya sudah sesuai dengan SOP rumah sakit tersebut atau tidak. Contohnya, aku adalah kepala manajemen keperawatan dari suatu rumah sakit. Aku keliling ke pavilion 1. Di pavilion 1 apa yang aku lakukan? Aku melakukan pengecekan dengan adanya kepuasan pasien, terus kritik dan saran pasien, atau misal ada barang-barang yang habis, lalu cara perawat melakukan atau memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tersebut, apakah sudah benar sesuai dengan SOP rumah sakit atau tidak. Itu salah satu contoh dari pekerjaan manajemen keperawatan. Nah, kalau di D3, karena D3 seperti yang aku tadi bilang tidak mendapatkan mata kuliah manajemen keperawatan, jadi D3 tahu aku sampai sekarang belum bisa menjadi kepala manajemen keperawatan atau bekerja di bagian manajemen keperawatan. Nah, yang kedua, S1 keperawatan bisa menjadi kepala ruangan, di mana kepala ruangan itu tugasnya bertanggung jawab atas semua perawat yang ada di ruangan tersebut. Nah, kalau D3 setahu aku tuh masih jarang banget yang bisa jadi kepala ruangan, kecuali mereka mempunyai pengalaman yang lebih lama daripada S1 keperawatan. Karena perlu diketahui bahwa perawat senior di suatu rumah sakit, apalagi zaman dulu tuh kebanyakan perawat D3 yang lebih dulu bekerja dan memiliki pengalaman lebih lama, sehingga perawat D3 memungkinkan bisa menjadi kepala ruangan. Namun itu masih sangat jarang sekali, karena waktu aku praktek di rumah sakit, kebanyakan dari mereka yang membimbing aku atau kepala ruangan itu adalah lulusan dari S1 keperawatan nurse. Jadi teman-teman, sekian dulu video singkat dari aku perbedaan D3 dan S1 keperawatan yang mungkin bisa membantu kalian yang mau masuk atau ingin kuliah di jurusan keperawatan mengerti perbedaan dari D3 dan S1 keperawatan, sehingga kalian tidak bingung lagi untuk memilih yang mana. Buat kalian yang mau tanya-tanya, bisa langsung ke kolom komentar atau ke Instagram aku @devikumala. Sekian dari video aku, terima kasih. Maaf kalau aku ngomongnya masih kaku. Assalamualaikum.